Baik, teman-teman, selamat sore. Salam jumpa. Selamat datang di kelas Writing for PR, jadi penulisan Public Relations. Nah, ini saya izin untuk share screen ya, teman-teman. Baik, semoga sudah terlihat ya. Nah, teman-teman, pada kesempatan di sore hari ini kita akan membahas mengenai apa itu penulisan, konsep penulisan dan instrumen penulisan Public Relations, teman-teman. Nah, mungkin untuk mengawali, bagi yang belum kenal, izinkan saya memperkenalkan diri kembali, karena berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari Ibu Helga selaku Kaprodi, ini ada rekan-rekan dari mahasiswa UPH, gitu ya. Nah, ini nama lengkap saya, Silvanus Alvin. Saya S1 saya lulusan dari UMN juga, jadi saya alumni dari UMN. Itu tahun 2009 saya masuk ke UMN. Saya angkatan ketiga, jurusan saya komunikasi dengan konsentrasi saya jurnalistik. Nah, kemudian saya mengambil S2 di University of Leicester, Media and Public Relations, teman-teman. Nah, sebelum saya ngambil S2, saya sudah pernah bekerja di beberapa media, itu di kompas.com, di di situ di dalam lemari atas, di detik.com, kemudian terakhir di liputan6.com. Kemudian saya mengawali karir saya sebagai dosen di Universitas Bunda Mulia dari 2018 hingga 2020, dan sempat di Untar selama 1 tahun sebagai kepala marketingnya. Nah, sekarang saya di UMN sejak Oktober 2021 hingga saat ini, itu teman-teman. Nah, saya pernah menulis 2 buku, salah satunya yang terbaru berkaitan dengan media relations, seperti itu teman-teman. Saya juga pernah memberikan pelatihan eh, kepada para PNS, gitu ya, Kominfo dari berbagai eh, daerah, gitu ya. Kemudian juga pernah memberikan kuliah sebagai narasumber dan kuliah tamu di Universitas Majalengka dan beberapa kampus lainnya, gitu teman-teman. Nah, itu secara singkat dari saya. Eh, Baik, Frewin, terima kasih untuk konfirmasinya. Nih, Frewin lagi di New Zealand, nggak apa-apa. Ini bisa dinikmati sebagai salah satu bentuk podcast, gitu ya. Jadi, menemani Anda tidur, gitu ya. Nggak masalah. Nah, saya akan mengawali dari apa itu PR. Ya, PR itu sebuah aktivitas yang menerapkan manajemen komunikasi demi membentuk, membangun, menjaga, hingga merawat citra maupun reputasi dari sebuah organisasi terhadap publiknya. Jadi, yang namanya public relations tentu sesuai dengan kata itu sendiri, relasi dengan publik. Tapi tentu publiknya siapa? Tidak mungkin semua orang itu menjadi publiknya kita. Yang pasti ada yang namanya publik sasaran atau target audience. Siapa target audiensnya? Itu kembali kepada lembaga, perusahaan, ataupun individu yang kita wakilkan, gitu ya. Nah, public relation ini tentu erat kaitannya juga dengan manajemen komunikasi. Kenapa disebut manajemen? Karena ada sebuah perencanaan, gitu ya. Ada sebuah aktivitas perencanaan dan juga eksekusi serta evaluasi di dalamnya. Jadi, komunikasi yang digunakan itu merupakan komunikasi yang terstruktur, teman-teman. Jadi tidak bisa sembarangan, gitu. Ya, tidak menutup kemungkinan sebuah komunikasi yang terjadi hasil improvisasi bisa membuahkan hasil. Namun kalau aktivitas komunikasinya sudah terencana dan juga terstruktur, maka hasilnya atau implikasinya juga bisa diprediksi, gitu, teman-teman. Nah, dulu di era awal perkembangan public relations, peran dari public relations itu sebenarnya terbagi menjadi dua. Nah, yang pertama, selaku manajer communication, manajer komunikasi,
yang berfokus pada penyusunan rencana, eksekusinya, evaluasi, hingga analisa tren. Dan yang kedua adalah teknisi komunikasi yang hanya fokusnya pada pembuatan tulisan, desain, produk, hingga layout. Nah, tapi apakah di era digital saat ini masih terbagi menjadi dua peran besar seperti itu? Rasanya, kalau menurut saya itu sudah tidak lagi. Semuanya atau keduanya itu sudah melebur menjadi satu. Ya, teman-teman bisa memahami bahwa secara sederhana misalnya kita sekarang itu ya harus punya kemampuan desain gitu ya. Minimal desainnya menggunakan Canva misalnya seperti itu. Ataupun kita harus punya salah satu yang bisa dibilang fundamental skill sekarang adalah mahir tech savvy terutama di media sosial gitu. Harus bisa menggunakan media sosial misalnya seperti itu. Nah, jadi PR saat ini sebenarnya gabungan. Tidak hanya dia harus bisa merencanakan, tapi juga harus bisa benar-benar dia produce, dia benar-benar dia bisa membuatnya, menjalankannya gitu ya. Dia produce gitu ya, bisa membuat tulisannya, desain produk hingga layoutnya. Nah, kemudian di sini mata kuliah kita writing for public relation. Kata kuncinya ada pada writing. Masa masih nggak sih? Apakah iya menulis itu masih penting di era saat ini? Nah, menulis itu adalah salah satu hal yang paling mendasar dalam komunikasi, teman-teman. Bahkan kalau kita melihat pada apa namanya di era ini ya filsuf-filsuf gitu ya, Plato gitu ya. Nah, dia setahu saya gurunya Aristoteles gitu, dia itu tidak mau, dia seorang filsuf yang pemikirannya banyak sekali tapi dia tidak mau ditulis. Dia tidak mau mengabadikannya melalui tulisan. Nah, alasannya apa? Karena kalau menurut dia harusnya pemikiran ataupun ide-ide itu betul-betul dinikmati saat itu, tidak untuk ditulis. Sementara hal berbeda dilakukan oleh Aristoteles. Aristoteles itu banyak menuangkan buah-buah pikirannya melalui tulisan. Nah, oleh karena itu, banyak cendekiawan atau akademisi akademisi terdahulu itu banyak merujuknya pada Aristoteles gitu. Karena dia menurunkan buah pemikirannya dalam tulisan. Sehingga menulis itu menjadi salah satu yang sangat mendasar dalam berkomunikasi gitu ya. Nah, tidak ada seorang praktisi PR yang tidak terampil menulis. Nah, nanti seiring berjalannya mata kuliah ini, teman-teman akan mengetahui secara lebih gamblang kenapa menulis itu penting gitu ya. Karena tayangan hiburan sekalipun, istilahnya yang mungkin yang agak remeh, bukan remeh ya, tapi yang agak ringan untuk kita nikmati, yang renyah kita nikmati, baik di media massa, TV, gitu ya, atau hingga media sosial, itu pasti terscripted sedemikian rupa. Nah, ketika sudah terscripted, itu pasti ada penulisannya di dalamnya. Nah, jadi penulisan ini merupakan dasar, pilarnya, fundamentalnya. Kalau dia tidak bisa berbicara depan umum, itu tentu masih bisa dilatih, tapi ada juga memang yang orang secara mungkin sudah bisa dibilang bakatnya bukan di situ untuk bicara depan publik, ya maka dia harus punya keterampilan menulis gitu. Karena menulis itu juga bisa berkontemplasi dengan diri sendiri. Nah, tanpa tanpa keterampilan menulis, praktisi PR itu ibaratnya tentara pergi berperang, namun tidak bisa menggunakan senjatanya. Nah, jadi apa sih PR writing? PR writing itu merupakan segala bentuk ya upaya penulisan konten yang dilakukan oleh praktisi PR dengan tujuan membangun serta menjaga hubungan baik dan meningkatkan citra organisasi terhadap publik segmen yang dalam segmen tertentu atau publik sasarannya. Nah, teman-teman harus memahami, jadi ketika menulis gitu atau dalam proses pembuatan konten PR harus merujuk secara
ajak dan pasti kepada publik sasarannya. Siapa nih publik sasarannya? Gitu. Dan penulisan itu harus dikemas secara informatif dan persuasif. Nah, informatif, jadi benar-benar harus punya, kalau apa namanya, nanti akan belajar namanya nilai berita, tapi nilai berita ini juga harus erat kaitannya dengan apa yang diinginkan oleh publik. Apa mungkin ya, mungkin kalau di era saat ini, apa yang diinginkan netizen? Netizen tuh mau mengunyah atau mengkonsumsi informasi yang seperti apa sih? Gitu. Tapi tidak hanya informasi belaka, informasi ini juga harus persuasif. Nah, bedanya apa, Pak? Misalnya begini, kalau pesan yang informatif, contohnya bisa begini, tadi pagi saya makan mie ayam seharga 20.000. Nah, itu informatif. Tapi kalau persuasif, tahu nggak? Hei teman-teman, tahu nggak? Di Gading Serpong ada mie ayam yang porsinya besar, murah, enak, harganya murah banget, cuma 20.000. Nah, kalau kalau nanti teman-teman mampir ke Gading Serpong, jangan lupa ya ke Bakmi Ono, misalnya seperti itu, persuasif. Nah, jadi sebuah pesan sealangkah baiknya kombinasi dari dua elemen ini. Dia harus informatif dan juga dia harus persuasif. Nah, secara umum PR writing itu terbagi menjadi dua. Nah, pendekatan itu informasi yang terkontrol atau controlled information serta informasi yang tidak terkontrol. Nah, apa yang dimaksud dengan informasi terkontrol? Nah, ini jadi kalau di PR itu ada saat tertentu memang PR itu perlu mengeluarkan biaya agar bisa tanda kutip mengontrol informasi. Ya, walaupun sejatinya eh, kita ingin kita inginnya itu orang memuji tidak berdasarkan apa ya, karena sudah kita rayu atau sudah karena kita iming-imingi gitu ya, supaya ada nilai otentiknya gitu. Nah, PR itu sebenarnya mengedepankan hal tersebut, sebuah otentik ya, pendekatan yang otentik untuk mendapatkan citra yang positif. Namun ada kalanya itu perlu distimuli. Nah, perlu ada stimulusnya. Nah, kadang control information ini bisa menjadi salah satu strateginya. Kalau di era saat ini gitu ya, nggak cuma di era saat ini gitu ya, tapi yang paling lazim itu adalah paid placement di media nasional ataupun di media sosial. Kalau di media sosial mungkin paid promote gitu ya, atau dia emang advertisement konten gitu ya. Nah, ini contohnya misalnya. Nah, kadang-kadang memang control information itu bisa saja seorang PR itu karena punya platformnya saat ini sendiri, dia perusahaannya, organisasi atau lembaga punya platform, dia mengeluarkan pesan informatif dan persuasif itu di platformnya dia. Misalnya kalau Presiden Republik Indonesia, dia punya kanalnya sendiri, gitu ya, presidenri.go.id ataupun YouTube-nya Sekretariat Presiden, gitu ya, untuk mengeluarkan ini apa namanya siaran persnya, misalnya pesan-pesannya apa sih, apa yang mau disampaikan oleh presiden, misalnya seperti itu. Nah, tadi saya sudah menyinggung soal paid promote gitu ya, atau advertisement. Ini adalah salah satu bentuk contohnya. Nyamannya tinggal selangkah dari IKEA, Aeon Mall, dan Danau 15 hektar. Nah, ini adalah salah satu bentuk bisa di media gitu ya. Jadi bayarannya juga cukup lumayan. Nanti mungkin di akhir saya akan menunjukkan red card dari beberapa media gitu ya. Nah, untuk iklan pesan seperti ini, iklan berita seperti ini, nilainya cukup bombastis gitu, teman-teman. Nah, ada juga, nah ini karena saya penggemar basket gitu ya, teman-teman, dan juga em, tadi kayaknya saya lihat ada salah satu mahasiswa di sini yang profil picture-nya itu bola basket juga ada.
Laurentius Ricardo Kurniawan nih ya, dia profile picture-nya di Zoom ini lagi main basket gitu ya. Nah, mungkin sudah tidak asing gitu ya dengan klub yang namanya Satria Muda. Nah, jadi di Indonesia itu ada Liga IBL, Indonesia Basketball League gitu ya. Kalau di secara level internasional mungkin yang paling dikenal adalah NBA. Nah, kalau di Indonesia ada namanya IBL ini. Salah satu tim yang raksasanya namanya Satria Muda. Nah, saya salah satu pengikut akun Instagram Satria Muda. Kenapa saya suka? Karena mereka itu, terutama adminnya ya, atau bisa dibilang humasnya lah ya, kalau dalam bahasa kita. Sekarang itu bisa saja seorang itu menjalankan fungsi PR, tapi disebutnya sosial media eksekutif atau atau admin aja gitu. Jadi beragam, tapi yang saya percayai si Satrimin ini dipanggilannya itu adminnya Satria Muda, Satrimin gitu ya, dia menjalankan ini apa namanya fungsi dari PR. Khususnya kalau kita melihat dalam kacamata writing for PR sangat menarik karena dia memadukan ataupun menggunakan storytelling dalam menulis caption. Contohnya nih, kita bisa di sini. Saya bantu bacakan ya. Waktu itu nih Satria Muda baru saja lolos ke babak semifinal di tahun ini. Pulang ke Jakarta dengan tiket semifinal di tangan emang bikin semeringah. Terlebih karena didapat dengan keringat nan tidak mudah. Terpleset di game 2, namun kami bayar lunas di game penentuan. Ronaldo, Artem, dan LG memang tetap jadi poros dan kunci permainan kami. Tapi dalam dua laga tandang melawan KBS, ada satu nama yang akhirnya kembali, siapa lagi kalau bukan sniper Ju kami, dan seterusnya. Jadi ada storytelling, ada emosional ininya, appeal-nya gitu, pendekatan emosionalnya, dan ini sangat penting gitu ya untuk menumbuhkan rasa dekat gitu ya kepada pembacanya. Untuk pembacanya lebih mendapatkan konteks pembaca seakan-akan benar-benar dekat gitu dengan ininya apa objek yang sedang diberitakan. Nah, ini sangat penting ya untuk para humas gitu. Ini adalah salah satu contoh bentuk nyata dari controlled information gitu. Yang bisa mengupload ya tentu dari pihak Satria Mudanya gitu. PR-nya itu bisa mengkontrol informasi apa yang dikonsumsi oleh publiknya gitu ya. Jadi tone-nya atau emotionnya itu juga bisa disesuaikan dengan organisasi ataupun lembaganya. Begitu teman-teman. Nah, ada juga informasi yang tidak terkontrol atau uncontrolled information. Informasi yang sepenuhnya dititipkan kepada media, dipakai atau tidak sebuah informasi itu jadi hak redaksional media. Nah, kalau di tahap ini gitu ya, PR jadi PR itu yang namanya PR mungkin bahasanya begini sederhananya. Kesuksesan PR itu tidak hanya ketika ia berhasil berteriak-teriak gitu, teriak-teriak pencapaiannya dengan mulutnya sendiri, tapi ketika orang lain, dalam hal ini orang lain adalah media, itu juga memuji gitu ya, ataupun memberitakan gitu ya. Ya, jadi ibaratnya kalau ada misalnya nih, saya diri sendiri itu nyebut saya adalah orang paling ganteng dan paling kaya sedunia misalnya. Bisa saja orang lain nggak ada yang percaya. Walaupun saya teriak-teriak dengan mic, saya teriak itu dari gedung yang tinggi dengan pakai mic itu mungkin hanya dianggap orang gila aja gitu. Tapi kalau saya mungkin ngomong, oh ya saya memang ganteng dan pintar gitu ya. Tapi orang lain mengkonfirmasi juga dengan menyampaikan, oh iya dia benar ganteng dan pintar. Nah, ketika orang lain yang menyampaikan, oh dia ganteng dan pintar, itu sebenarnya uncontrolled information. Kita nggak bisa kontrol, tapi orang lain tuh mengkonfirmasi gitu. Nah, sehingga uncontrolled confirmation information ini kadang-kadang merupakan bentuk konfirmasi daripada media. Itu dalam satu sisi positifnya. Di sisi lain, bisa saja
sebuah informasi itu menjadi liar atau kita mendapatkan krisis gitu, menghadapi krisis gitu ya, karena pemberitaan yang ada menyerang kita gitu dan tidak terkontrol oleh kita. Nah, apa sih implikasi daripada uncontrolled information ini? Kita perlu menerapkan namanya subsidi informasi terhadap media. Nah, nanti saya akan jelaskan bahwa tugas PR itu memang menyasar kepada publik sasarannya. Tapi sumber daya manusia, sumber daya finansial yang dimiliki oleh PR itu terbatas. Sehingga mereka butuh bantuan daripada media. Dalam hal ini bisa media pers, bisa juga media sosial gitu ya, sosial media gitu ya, untuk menjangkau publik sasarannya. Ketika ada pesan, pesannya ini bisa diamplifikasi atau diperkuat gitu untuk sampai ke telinga publik sasarannya. Dalam mempraktekkan uncontrolled information ini, biaya produksi sebenarnya lebih murah. Tapi itu tadi dampaknya kita nggak bisa ukur nih. Bisa saja positif, bisa saja negatif. Nah, contohnya seperti apa? Nah, misalnya ini adalah Dr. Reza Broto. Dia ditunjuk sebagai juru bicara COVID pada saat PPKM beberapa waktu lalu. Nah, tentu sebagai juru bicara, ia sering menyampaikan pernyataan pers, gitu ya, baik yang panjang maupun singkat. Sifatnya juga secara periodik dilakukan, bisa seminggu mungkin 2 sampai 3 kali, atau bahkan pernah dia setiap hari. Tapi apakah ketika ia menyampaikan, media hanya menulis sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Reza Broto? Rupanya tidak. Media juga membahas hal-hal di luar itu. Ini yang disebut uncontrolled information. Pada si Dr. Reza ini, dia fokus pada itu tadi, penyampaian informasi seputar perkembangan COVID di Indonesia. Tapi bisa muncul 4 potret liburan Reza Broto, dokter cantik jubir COVID-19. Nah, ini beritanya jadi kemana-mana nih, gitu kan? Inilah yang disebut uncontrolled information. Nah, misalnya kalau lagi-lagi saya suka basket, kemudian juga apa namanya, saya pakai contoh basket dari sebuah peristiwa basket, misalnya gitu ya. Nah, kan ada medianya. Nah, medianya ini memberitakan gitu. Misalnya ada media yang benar-benar bermainnya di media sosial. Nah, dia bikin captionnya seperti ini. Nah, ini adalah uncontrolled information. Kenapa media pakai fotonya si pemain tersebut gitu? Itu juga menjadi pilihannya media. Sisi PR tidak bisa mengatur gitu ya. Kalau tadi misalnya dari sisi internal, PR bisa ngatur foto siapa yang akan diunggah, harus ada siapa, angle-nya bagaimana, narasinya seperti apa. Kalau ini purely dari sisi media, tidak bisa diatur sama sekali, gitu teman-teman. Nah, singkatnya, kenapa teman-teman perlu belajar writing for PR? Kenapa di era saat ini penting banget bahkan belajar PR? Karena gini teman-teman, proses publisitas melalui media, baik TV, radio, media cetak, internet, atau media sosial sekalipun ya, masih dalam satu rangkaian internet, itu masih krusial untuk semua bisnis masa kini. Ya nggak cuma bisnis lah, komunitas, pergerakan, aktivis tertentu gitu ya, aktivisme tertentu, itu semua masih relevan banget. Nah, apalagi berdasarkan data, tingkat kepercayaan orang atas media di Indonesia itu masih tinggi gitu ya. Kita berada di peringkat kedua tahun 2022. Indonesia menempati hampir 73%. Jadi benar-benar orang tuh percaya dengan media. Ya, ini memang satu sisi karena maraknya hoax gitu ya, pada beberapa pemilu 2014 itu kan banyak sekali hoax gitu ya. Nah, sehingga orang mau nggak mau mereka berpikir harus percaya sama siapa nih? Mau tidak mau mereka harus percaya pada media gitu, karena media itu
punya falsafah atau punya ideologi untuk memberitakan fakta. Nah, fakta gitu ya. Nah, karena kalau media tidak memberitakan fakta, maka mereka akan mendapatkan sanksi sosial ditinggal oleh publiknya, misalnya seperti itu. Nah, kenapa banyak cancel cancel culture gitu ya, kultur untuk penolakan gitu ya. Nah, karena seringkali mungkin influencer atau akun medsos tertentu, mereka mengejar sensasi, mereka mengejar hal-hal viral tanpa berpikir tanggung jawab sosialnya gitu. Mereka nggak ada responsibility kepada publik, sehingga bisa saja mereka ngarang. Kan bias ada tuh ya kejadian kasus influencer yang ngeprank siapa, akhirnya berujung pada minta maaf karena pada melakukan cancel cancel culture kepada si influencer ini gitu ya. Jadi orang-orang berpikir kalau ada informasi yang masih sumir, mereka tanya ke siapa ya? Mau nggak mau, mereka harus tanya ke media, bukan bertanya, tapi melihat atau merujuk kepada media nasional yang objektif. Kalau orang daerah, mereka kan ngelihat juga media daerahnya seperti apa. Nah, di sini peran PR juga menjadi penting. Untuk apa? Berkolaborasi, bekerja sama dengan media, gitu. Ingat bahwa ketika kita menyatakan diri kita orang hebat, tapi hanya diri kita yang ngomong, kita bisa disangka orang gila atau disangka orang yang terlalu narsis. Tapi kalau ada satu atau dua orang yang mengkonfirmasi, nah satu dua orang ini kita analogikan sebagai media, maka itu bisa menjadi sebuah kebenaran. Gitu ya teman-teman ya. Kebenaran yang apa namanya itu kebenaran fungsional gitu ya teman-teman. Nah, kemudian di era saat ini seberapa penting sih bekerja sama dengan media konvensional atau media massa, media pers gitu ya. Jadi berdasarkan dan juga berdasarkan Reuters Digital News Report gitu ya, brand media yang paling dipercaya di Indonesia adalah CNN, kedua Kompas, ya dan seterusnya ada TVRI, Detik dan SCTV segala macam. Jadi brand-brand media seperti ini tuh masih sangat kuat dan kalau kalian atau rekan-rekan sekalian itu memang sedang bekerja ataupun lagi memikirkan untuk membangun sebuah industri bisnis yang maunya di level nasional, maka beberapa media yang tampil di bawah ini itu harus menjadi incaran teman-teman karena mereka adalah media yang paling dipercaya. Kalau dipercaya, tentu orang akan ketika orang baca ada nama kalian, ada nama perusahaan atau lembaga kalian, maka kalian atau lembaga perusahaan akan dipercaya juga gitu. Dan jangan sampai pemberitaannya negatif juga gitu ya. Nah, ini adalah sekitar 45 media-media yang top gitu ya di Indonesia. Kalau ini media yang portal berita online gitu ya. Ada Detik, Tribun, Kompas, gitu, CNBC, CNN Indonesia, Liputan 6, gitu. Nah, kalau ini urutannya berdasarkan bukan karena tingkat kepercayaan, tapi berdasarkan tingkat pengunjungnya, gitu ya. Nah, ini ada juga per kategorinya serta per grupnya, gitu ya, teman-teman. Misalnya, kalau di sini skala yang paling general tuh ada tentu ya kayak Tribun, Detik, Kompas, Liputan 6 tuh Tempo tuh yang general. Tapi kalau yang kesehatan ada Halo Dokter, Klik Dokter, Hello Sehat. Kalau yang gaming di sini ada apa nih? High Techno, You Journal, Oke Techno. Nah, mungkin teman-teman yang suka game bisa saja punya satu digital media yang menjadi favorit gitu ya. Tentu data ini kan dinamis berkembang terus gitu ya. Nah, kalau grupnya ini juga salah satu yang penting kalian ketahui bah kalau mungkin istilah kalau anak media atau anak komunikasi itu ada yang namanya konglomerasi media gitu ya. Di mana ada satu grup
mereka membuat banyak sekali anak perusahaan media gitu. Misalnya kalau di grupnya Metro nih, ada Metro TV, ada Medcom, Media Indonesia, ternyata mereka juga ada Lampung Pos. Kemudian kalau Kompas tentu juga konglomerasi media, ada Kompas Harian, ada kompas.com, ada Kompas TV, radio ada Radio Sonora, ada Tribun, gitu. Apalagi Grid setahu saya juga bagian daripada Kompas, misalnya seperti itu, teman-teman. Nah, jadi betul-betul satu media saat ini tuh mungkin bisa sebenarnya mereka merupakan bagian dari afiliasi tertentu gitu. Nah, lantas setelah kita tahu tadi pesan PR harus informatif dan persuasif, ada yang namanya skema informasi terkontrol atau tidak terkontrol, kita tahu media-medianya. Nah, dari sisi PR, ini yang harus diketahui. Ketika dapat klien atau klien masuk melayani sebuah organisasi perusahaan, kalian harus tahu visi, misi, dan tujuan organisasinya. Apa karakter organisasi sama segmen publiknya. Kemudian teman-teman juga harus tahu nih kebijakan media. Jadi bagaimana, maksudnya apa yang disukai oleh media sehingga mereka mau memberitakan. Karena itu tadi, kalian akan susah untuk diterima pesannya kepada publik sasaran kalau tidak diamplifikasi oleh media gitu. Ada yang menyukai media persona dari narasumber. Ada yang suka medianya kalau diservis dengan data-data. Nah, ataupun masuk ke dalam isu terkini gitu. Misalnya lembaga kalian tuh mungkin gini, kalian pernah misalnya kalau lagi hype Black Panther, nanti kalian bikin sebuah konten yang nempel-nempel Black Panther. Nah, sekarang lagi mungkin Deadpool sama Timberwolf lagi, sama Wolverine misalnya. Nanti kalian bikin apa sesuatu yang jadi ada menunggangi viralitas juga lah, sebenarnya gitu, gampangnya. Nah, kemudian, nah ini maaf, ini ada sambil ada anak saya petik mau ikut dengar. Ya diem sini di pangku. Tapi diem ya. Nah, jadi di sini teman-teman, kemudian saya lanjutkan ada yang namanya instrumen penulisan PR. Nah, di sini kita akan membahas yang produk-produknya, saya gitu. Yang pertama paling umum adalah siaran pers, produk PR yang paling lazim dalam mendiseminasikan informasi kepada publik. Nah, jadi kalau siaran pers ini harus anak UMN gitu yang belajar PR tuh harus bisa gitu, bikin siaran pers. Dan kalau dari sisi saya, sisi praktek ya, praktiknya, Anda harus bisa buat siaran pers seperti wartawan membuat berita gitu ya. Kemudian ada yang namanya backgrounders. Backgrounders ini adalah latar belakang informasi yang diberikan PR tidak hanya kepada media tapi juga pada eksekutif, juri bicara maupun karyawan. Ya, ada yang bilang juga nih pointers-pointers gitu ya, highlight-highlight gitu. Itu penting juga. Misalnya dia juga mirip seperti agak bersinggungan dengan fact sheet gitu ya. Kemudian advertising. Jadi PR itu beriklan pada sebuah media agar pesan yang disampaikan bisa terkontrol dengan timbal balik biaya. Jadi nanti saya akan kasih tunjuk di akhir berapa ya red card sebuah media untuk pasang. Ini nggak ada suaranya. Nah. Kemudian yang terakhir adalah public service announcement. Jadi iklan layanan publik non-profit yang sering termasuk bagian dari advertising atau iklan. Nah, misalnya rekan-rekan itu dari lembaga yang menjual jasa, misalnya jual buah, misalnya aja gitu yang jualan buah. Kemudian kalian bikin nih public service announcement gitu di entah itu di radio atau di podcast, dan gitu. Jangan lupa minum buah. Buah ini bisa
membantu menyegarkan tubuh, misalnya seperti itu di tengah panas yang sangat menyengat gitu kan. Buatlah diri Anda tetap apa namanya tetap segar misalnya seperti itu ya. Nah, itu bisa tuh teman-teman. Nah, ini adalah contoh siaran pers gitu ya. Umumnya setiap lembaga, perusahaan ataupun organisasi mereka umumnya punya website. Nah, di website itu mereka biasanya ada kanal ataupun fitur khusus, kanal khusus yang berisi siaran pers. Pak, kalau misalnya mereka media sosial, nah biasa di media sosial ada link di bio. Nah, link di bio-nya itu bisa bisa dikasih apa satu link khusus yang berisi kumpulan siaran pers supaya nanti bisa apa namanya di apa namanya direplika ataupun diambil lah untuk diberitakan ulang gitu ya. Ataupun caption apa feeds-feeds-nya itu kontennya juga bisa langsung dicomot. Nah, gitu teman-teman. Kemudian itu ada juga backgrounders gitu ya. Nah, ini tentang Unilever gitu ya. Jadi latar belakang tentang Unilever itu sendiri. Kalau ini advertising PR. Nah, ini menarik teman-teman, salah satu bentuk advertising PR-nya social distancing karena corona, jangan lupa jaga kebersihan rumah. Jadi ini yang beriklan adalah Soklin, teman-teman. Yang di bagian kanan ini, teman-teman bisa lihat ini ada Soklinnya. Nah, mereka itu jadi sangat halus. Mereka melakukan pendekatan advertising yang soft approach gitu ya. Jadi mereka itu berbicara tentang coronavirus, COVID itu apa, gimana, dan mereka kaitkan bahwa seringkali virus-virus atau kuman itu nempel di lantai. Nah, salah satu cara dengan dibersihkan dengan ini pembersih lantai. Nah, ada Soklin gitu. Jadi masuknya tuh halus banget gitu. Bentuk berita tapi bukan bukan berita yang ngejual banget gitu, teman-teman. Nah, ini bayar gitu. Kemudian lanjutannya ada pula collateral publication seperti brosur, flyers, pamflet. Nah, biasanya bisa ditaruh di kantor pusat ataupun di bagian secara online atau dalam acara press conference dibagikan dalam press kit. Ada juga annual reports. Nah, ini juga penting. Laporan dalam periode tertentu ditujukan pada stakeholders. Bisa juga kepada para investor ataupun kepada publik atau potensial investor. Lalu ada speeches, pidato, dan juga presentasi. Nah, PR juga harus mampu untuk ini membuat pidato-pidato seperti ini. Biasanya pidatonya itu dibuat PR, kemudian nanti yang membacakannya adalah chief CEO-nya atau kepalanya. Jadi narasum apa namanya key person yang ditunjuk gitu ya. Nah, biasanya kalau kayak yang teman-teman apa namanya notice misalnya kalau saya karena dulu pernah menjadi wartawan tahu misalnya presiden. Nah, dulu itu Presiden Soekarno itu ada yang namanya Bapak Soekardi Rinakit dari tim komunikasi presiden. Dia adalah salah satu di antara banyak orang yang mensuplai ataupun yang membuat pidatonya Presiden Jokowi dan seperti itu. Kemudian di internet ya, tentu seiring berkembangnya zaman konten-konten yang sudah ada harus juga bisa masuk gitu ya dalam format di internet ataupun di media sosial gitu. Nah, ini annual report dari Kimia Farma, kemudian dari laporan dari saham dari salah satu ini ya yang sudah terbuka gitu. Kemudian ini adalah contoh eh, pidato gitu ya yang eh, jadi Dextory Barton ini adalah salah satu orang di belakang layar yang buat pidatonya apa namanya di Facebook gitu ya. Si Mark Zuckerberg juga pernah dia supply pidato gitu ya. Nah, teman-teman konten PR itu sebenarnya penulisan PR itu kadang susah-susah gampang, terkesan remeh, tapi di saat yang dibutuhkan itu menjadi penting gitu. Ketika tidak punya pengetahuan akan ataupun skill dari PR writing ini akan berbahaya. Jadi ini adalah salah satu case study gitu ya
suatu waktu ada namanya EasyJet, maskapai penerbangan dari Inggris gitu ya. Nah, jadi dalam perjalanan dari London, Bandara Luton ke Jenewa gitu, ada satu ibu-ibu yang duduknya itu tidak punya sandaran gitu ya. Tempat duduknya nggak ada sandaran. Jadi bayangkan kita ini lagi naik bemo, lagi naik bajai gitu ya, lagi naik mikrolet gitu ya, atau lagi naik pesawat. Nah ini pesawatnya nggak ada sandarannya gitu. Sampai ada yang nge-tweet itu namanya Matthew Harris di bagian bawah sebelah kiri, one has to wonder how safe the rest of the planet was gitu ya. This was her seat, the lady was moved, bla 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 gitu. Nah ini ada Ibu Berliana Krisnawati mengangkat tangan. Mungkin saya stop share dulu. Monggo Bu Berliana, ada yang mau disampaikan? Enggak, Pak. Maaf, sorry. Kayaknya kepencet, Pak. Maaf, maaf. Saya baru nggak, Oh, sorry. oh Nggak siap sengaja Bu. keklik kayaknya, Pak. Ya, ya Bu, kalau ada yang mau disampaikan, monggo Bu untuk bisa bahan diskusi atau disanggah ya Bu. Ya, Pak, Dan saya juga masih rekan-rekan. mendengarkan. Baik Bu, terima kasih. Saya izin lanjutkan ya teman-teman. Nah, jadi di sini dari EasyJet itu apa namanya? Jadi si Matthew Harris ini kan ngepost gitu ya, dia mungkin kayak perita lah kalau di zaman dulu kalau teman-teman ingat gitu ya, komplain dan bahkan komplainnya dia hanya di email gitu yang ketangkep, maksudnya dan ketangkep kalau ini kan memang di Twitter gitu ya atau X gitu ya, oh 2019 waktu itu masih Twitter gitu kan. Nah dia langsung dibalas sama si EasyJet-nya, akun centang biru. I completely understand, Matthew. If you could send me through a DM with me with more info, however, I would appreciate it. Are you on this flight or have you just been sent this? Bla bla bla. Nah, jadi kalau menurut sebagai akhirnya ini viral karena dianggap sangat defensif dan terlalu menyerang. Jadi ini malah memberikan backlash gitu ya, atau apa ya, hal yang tidak baik gitu. Padahal mungkin hal biasa, mungkin bisa saja memang ada satu kesalahan, mungkin tidak perlu sampai viral, tapi karena respon yang berlebihan, nah ini sebenarnya adalah kemampuan dari penulisan PR juga nih. Ini bentuk daripada si skill dari PR gitu ya, untuk merespon gitu ya, untuk membuat pesan ya. Nah, lebih baik kalau misalnya dia hanya menyampaikan yang di bawah, tidak perlu kayak seolah-olah mau mengatur gitu. Kita tidak, biasanya sangat jarang ada orang yang mau diatur, apalagi diatur oleh sebuah organisasi atau perusahaan, misalnya seperti itu. Harusnya pendekatannya bisa lebih humanis gitu, teman-teman. Nah, kemudian kalau kita bicara PR writing, maka yang paling sederhana itu ya, teman-teman, itu membuat siaran pers. Yang tadi saya bilang, produk PR yang paling bisa dibilang apa yang paling esensial untuk teman-teman kuasai adalah siaran pers gitu ya. Nah, siaran pers ini adalah informasi yang dianggap penting dan memiliki nilai berita. Nah, nilai berita itu ya. Nah, nilai berita itu ada di samping kanannya. Dia sebenarnya kalau menurut apa Roots dan Gatlung itu ada 12 gitu kalau menurut jurnal gitu ada 12 gitu ya. Nah, tapi ini lebih dispesifik lagi, lebih disimplifikasikan aja. Berdampak penting bagi publik, unik, yang pertama itu pencapaian, ada konflik, perbedaan, pertentangan, sumber informasi kredibel, serta ada relevansi dengan isu aktual. Nah, sehingga kalau kemarin kita bisa melihat bahwa yang lagi ramai adalah tagar peringatan darurat demokrasi Indonesia, peringatan darurat gitu ya. Nah, itu kenapa bisa banyak banget dan banyak sekali orang yang mengeluarkan siaran pers. Misalnya salah satu yang saya ketahui karena apa namanya, saya tergabung di grup WhatsApp-nya Ikatan Alumni British gitu ya.
alumni Inggris gitu ya, lulusannya Inggris gitu. Nah, mereka dari badan pengurus hariannya itu atau badan pengurus pusatnya itu mereka mengeluarkan siaran pers merespon kondisi politik sosial politik yang terjadi di Indonesia. Kemudian dari organisasi-organisasi tertentu gitu ya, dari kampus tertentu itu sampai mengeluarkan bentuk siaran pers pernyataan sikap gitu yang pada akhirnya pernyataan sikap ini bisa dicomot sama media dan dipublikasikan gitu. Apalagi kalau lagi sejalan dengan arah kemauan publik, maka ini bisa memberikan citra yang positif juga gitu. Kalau masih bingung, sederhananya siaran pers itu cuma dua, penting dan menarik gitu. Tapi bisa salah satu. Jadi penting dan atau menarik. Kalau dulu ada gium mana yang bisa disebut berita, mana yang bisa disebut punya nilai berita. Jadi ada giumnya adalah jika anjing menggigit manusia, maka bukan berita. Tapi kalau manusia gigit anjing, itu baru berita. Ternyata ada gium itu sudah tidak lagi relevan. Kenapa? Karena kita tinggal melihat dari tema patokan dua hal ini, penting dan menarik. Misalnya, kalau yang anjing menggigit manusia bukan berita, tapi sementara yang digigit oleh sebuah anjing, seekor anjing adalah presiden, misalnya kaki presiden, misalnya ada seekor anjing pudel gitu ya menggigit presiden terpilih Prabowo. Nah, itu pasti jadi berita. Karena apa? Karena yang digigit adalah orang penting. Menarik nggak? Menarik. Di mana ya pas pampresnya? Misalnya seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya ada manusia menggigit anjing, gitu. Tapi yang menggigit adalah misalnya, mohon maaf, orang yang punya masalah mental, misalnya seperti itu, dan memang berada di jauh di pelosok, misalnya. Mungkin itu tidak akan penting untuk banyak orang dan tidak menarik juga, misalnya seperti itu. Nah, kemudian teman-teman, kenapa sih teman-teman perlu belajar mata kuliah ini dan kenapa sih teman-teman sebenarnya em, perlu meluangkan waktu juga untuk bersungguh-sungguh menikmati gitu ya, menikmati proses belajar writing for PR. Karena ini teman-teman paling sederhananya. Kalau teman-teman cari dengan kata kunci di Google gitu ya, jasa siaran pers gitu teman-teman ya. Nah, itu secara sederhana ya bakal keluar banyak sekali website-website seperti ini yang mereka menyediakan jasa untuk pembuatan siaran pers, teman-teman. Misalnya nih, terbit di 5 berita 4 juta, terbit di 10 berita 8 juta, terbit di 15 berita 12 juta, terbit di 20 berita 15 juta gitu ya. Nah, dan klasifikasinya adalah media kelas B gitu misalnya. Jadi teman-teman perlu dilihat sebenarnya berarti ada peluang untuk peluang bisnisnya tuh ada dengan hanya kalian memanfaatkan skill PR dalam pembuatan siaran pers, misalnya seperti itu. Ini hanya salah satu ya yang saya peluang karir atau peluang bisnisnya saya seperti itu. Kalau kita lihat yang paling sederhana, 4 juta untuk 5 berita, berarti satu berita itu dihargai 800.000. Nah, teman-teman, kalau kalian memang eh, menjalankan praktek PR yang benar-benar sungguh-sungguh, kalian tahu ritme kerja wartawan dan cara mereka untuk membuat berita seperti apa, maka itu udah memberikan persentase yang besar sebuah informasi itu dapat dikonversi jadi berita. Kemudian persentase untuk mengkonversi informasi jadi berita bisa lebih tinggi lagi jika jika teman-teman memang punya bisa bilang koneksi, istilah gitu ya, koneksi gitu. Jadi secara format penulisannya sudah sesuai redaksionalnya media, kemudian ditambah ada faktor pertemanan atau kedekatan gitu ya, atau hubungan profesional sekalipun, itu akan benar-benar membantu teman-teman gitu ya. Nah, sekarang
Ini yang paling harga murahnya 4 juta 5 berita, berarti satu berita 800.000. Nah, ini mungkin saya akan share eh, red card dari beberapa media ya. Sebentar saya buka dulu. Red card dari media-media nasional ya, teman-teman. Nah, ini dari tirto.id gitu ya, teman-teman. Nah, kalau di apa namanya di Tirto itu untuk web artikel dipin di home 1 kali 24 jam, misalnya ada beberapa target gitu ya. Misal untuk 30.000 page view misalnya. Itu mereka sampai 66 juta, teman. Satu hari. Satu hari 66 juta. Bahkan ini ada yang namanya advertorial premium. Kalau advertorial premium itu untuk apa? Untuk control information. Ini bisa mencapai 100 juta. Jadi mereka ada pemberitaan hingga direplikasikan ke media sosial, Facebook, Twitter, Instagram, itu sampai 100 juta, teman-teman. Nah, ini ada juga advertorial podcast. Bayangkan, harganya 90 juta, tapi durasi podcastnya 5 sampai 10 menit. Gitu, teman-teman ya. Nah, kita lihat lagi Kompas misalnya. Nah, kalau Kompas, nah ini Kompas cetak gitu ya. Nah, ini dia ada apa namanya layoutnya, berdasarkan layoutnya per milimeter kubik 165.000 gitu. Dulu saya pernah di Untar sebagai kepala marketingnya itu pernah beriklan untuk ya ada satu iklan yang diminta untuk dipasang gitu ya, penerimaan mahasiswa baru Untar gitu ya. Nah, untuk yang seperempat halaman gitu ya di bagian bawah kanan itu mencapai, kalau saya nggak salah itu mencapai 150 juta teman-teman untuk satu hari. Satu hari teman-teman. Nah, kalau ini Kompas yang untuk ininya, websitenya teman-teman. Nah, karena kita dari UMN, kita juga saya perlu menginfokan juga kalau kompas.com sama kompas.id itu adalah dua entitas yang berbeda. Betul sama-sama Kompas, tapi dua entitas yang berbeda. Ibaratnya yang satu UMN, yang satu lagi multimedia apa university UMN online learning yang tempat kita sekarang gitu ya. Atau ada satu UMN, ada satu lagi multimedia politeknik. Sorry, lebih ke multimedia politeknik MNP gitu. Nah, seperti itu. Atau ada lagi nih adik baru dari UMN, Multimedia Nusantara School. Nah, gitu. Jadi kompas.com sama kompas.id itu dua entitas yang berbeda. Nah, kalau di sini teman-teman lihat, jadi ada yang namanya rate per hari gitu ya. Untuk iklan ini aja satu hari 3.500.000. Ini tidak terlalu besar biasanya. Kemudian dia ada juga yang munculnya di website aja atau juga muncul di mobile, itu juga ada teman-teman. Nah, ini juga ada push notification. Jangan lihat harganya murah, tapi dia itu akan ada biaya-biaya tambahannya lagi. Biasanya seperti itu, teman-teman ya. Nah, kemudian ini narasi. Nah, narasi juga lagi istilahnya lagi viral-viralnya gitu ya. Dia ada yang dari TikTok, kemudian ada juga apa nih? TikTok biar ke gambar gitu ya, di TikTok narasi TV harga 25 juta untuk 50.000 views gitu kan. Wah, luar biasa. Mahal sekali gitu ya, teman-teman. Kemudian coba kita lihat lagi. Nah, ini TV One. Kalau di TV gimana ya? Nah, kalau di TV itu di YouTube-nya aja bayangin tuh, teman-teman. 15.000. Luar biasa digaransiin. Untuk 15.000 penonton 80 juta. Nah, ini TV One ya. Untuk 15.000 doang.
gimana kalau masuk podcast Deddy Corbuzier ya teman-teman gitu ya. Nah, pernah juga kalau saya dulu yang waktu di Untar itu ngurus ketua yayasannya diwawancara di Kompas TV. Itu dapat paket setelah nego yang sangat 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 ketat, itu 250 juta untuk ngeblocking 1 jam. 1 jam itu tapi nggak full 1 jam. Lumayan ngeblocking 1 jam dengan kita iklannya itu iklan ada disisipkan iklan Untar juga sama iklan yang memang masuk dari umumnya gitu ya teman-teman. Nah, ada lagi udah ya ini sampai tadi Tirto udah. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke, mungkin untuk materinya sampai di sini dulu. Nah, saya akan stop share ya. Terima kasih teman-teman sudah memperhatikan. Nanti kita lanjut bila mana ada pertanyaan.